Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Desriwayuni, jurusan Pariwisata, Program Studi D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya beri judul Analisis Sabta Pesona di Destinasi Wisata Pantai Kito Air Haji. Baiklah, masuk saja kita ke bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang masalahnya. Pembangunan dunia pariwisata saat ini semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini tidak terlepas dari besarnya dampak dari industri ini terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta pelayanan yang disediakan masyarakat setempat. Pariwisata di Sumatera Barat. Salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal di Sumatera Barat yaitu Pantai Kito, yaitu yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan, daerah air haji, yaitu destinasi wisata Pantai Kito yang terletak di Jalan Mora Air Haji, Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Destinasi wisata ini merupakan destinasi alam berupa pemandangan yang hamparan pasir pantai yang menakjubkan, ditambah dengan jajaran pepohonan kelapa dan pondok-pondok untuk duduk bersama keluarga. Baiklah, masuk saja yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Yaitu yang pertama, berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Adanya sampah yang bertebaran di kawasan objek wisata Pantai Kito, tidak tersedianya parkir untuk mobil sehingga mobil parkir sembarangan, belum adanya tempat penjualan souvenir dan juga oleh khas daerah yang dijual, dan banyaklah pemungutan liar. Yang ketiga, batasan masalahnya. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dan penafsiran judul, maka penulisan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu analisis sabta pesona di destinasi wisata Pantai Kito dengan indikator yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, dan keramahan dan kenangan. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sabta pesona di objek wisata Pantai Kito Air Haji yang dilihat dari indikator yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan ketenangan. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sabta pesona di destinasi wisata Pantai Kito Air Haji. Tujuan khusus, mendeskripsikan sabta pesona yang ditinjau dari segi keamanan yang ada di destinasi wisata Pantai Kito. Seterusnya, mendeskripsikan sabta pesona yang ditinjau dari segi ketertiban yang ada di Pantai Kito. Selanjutnya, mendeskripsikan sabta pesona yang ditinjau dari kebersihan dan kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Yang keenam, manfaat penelitian. Bagi pengelola destinasi wisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola. Bagi jurusan pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan sebagai bahan evaluasi untuk tambahan perkuliahan nantinya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu tentang kepariwisataan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, kajian pustaka. Pengertian pariwisata. Sudah kita sebutkan tadi yang sebelumnya pada bab 1. Yang kedua, pengertian destinasi wisata. Yang ketiga, sabta pesona. Unsur-unsur sabta pesona. Yang pertama, aman, tertib, bersih, ramah, sejuk, indah, dan kenangan. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Destinasi wisata Pantai Kito merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat, khususnya berada di Jalan Mora Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sabta pesona adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh masyarakat setempat sebagai tuan rumah suatu destinasi wisata agar dapat menarik lebih banyak minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Yang selanjutnya, yang C, pertanyaan penelitian.
Pertanyaan penelitian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Bagaimana Sabta Pesona di destinasi wisata Pantai Gito ditinjau dari 7 indikator, yaitu aman, tertib, bersih, ramah tamah, sejuk, indah, dan kenangan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang B, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di destinasi Pantai Gito di Jalan Muara Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan antara bulan Maret sampai bulan Mei 2021. Variabel penelitian. Di dalam pelaksanaan penelitian ini, istilah variabel merupakan istilah yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, yaitu Sabta Pesona. Selanjutnya yang D, definisi operasional. Definisi variabel merupakan petunjuk bagaimananya suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan landasan teori, yaitu Sabta Pesona. Sabta Pesona adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan oleh masyarakat setempat sebagai tuan rumah suatu destinasi wisata agar dapat menarik lebih banyak minat wisatawan. Selanjutnya masuk kepada populasi dan sampel penelitian. Jenis data, teknik pengumpulan data. Jenis data yang pertama data primer, yang kedua data sekunder, yang kedua teknik pengumpulan datanya, yaitu kuesioner dan studi pustaka. Yang selanjutnya yang G, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner angket yang disusun menurut skala Likert. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian sosial. Dengan skala ini, variabel-variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, yang kemudian menjadi titik tolak dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan. Yang H, uji coba instrumen. Uji validitas. Sugiono menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas angket, peneliti menggunakan analisis deskriptif statistik frequencies dengan penentuan SPSS versi 16.00. Setelah dilakukan analisis korelasi percent product moment dengan melihat jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Sugiono menyatakan bahwa instrumen yang reliable adalah instrumen yang beberapa kali digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Yang selanjutnya pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik frequencies program SPSS versi 16.00. Menurut Arikunto 2010.2239, rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Jika satu variabel nilai reliabilitasnya alpha Cronbach lebih kurang dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Jika satu variabel nilai reliabilitasnya alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Berikut tabel hasil dari uji reliabilitas. Selanjutnya yang teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan tabulasi data dan deskripsi data. Berikut adalah kategori sangat baik, lebih besar dari MI ditambah 1,5 SDI kurang ke atas. Kategori baik, MI ditambah 0,5 SDI kurang lebih kecil dari MI ditambah 1,5 SDI. Kategori cukup, MI
kurang 0,5 SDI, lebih kurang MI ditambah 0,5 SDI. Kategori buruk, MI kurang 1,5 SDI, lebih kurang MI kurang 0,5 SDI. Kategori sangat buruk, lebih kurang MI dikurang 1,5 SDI dikurang ke bawah. Untuk menentukan skor rata-rata, ideal digunakan patokan kurva normal sebagai berikut. MI sama dengan 1,1/2 skor ideal maksimum ditambah skor ideal minimum. SDI sama dengan 1/6 skor ideal maksimum dikurang skor ideal minimum, di mana MI skor rata-rata ideal, SDI simpangan baku. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. 1. Hasil penelitian. Pada bagian ini dibahas dan dipaparkan data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap wisatawan kebun pantai Kito, yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden penelitian dengan 21 pertanyaan yang terbagi dalam 7 indikator, dan selanjutnya dilakukan pemberian skor untuk setiap jawaban responden menurut skala Likert. Deskripsi karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat kita lihat dari tabel berikut. Data penelitian di atas menunjukkan mayoritas responden sebanyak adalah perempuan 83% dan sisanya sebanyak adalah laki-laki sebanyak 17%. Selanjutnya yang B, karakteristik responden berdasarkan umur. Hasil penelitian menunjukkan 54% responden berusia 16 sampai 25 tahun, 23% responden berusia antara 26 sampai 35 tahun, dan 23% responden berusia antara 36 sampai 45 tahun, dan 0% responden berusia lebih kurang 46 tahun. Yang C, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan 33% responden dengan pendidikan SMA sederajat dan 67% responden dengan pendidikan S1, S2, S3. Yang D, karakteristik responden berdasarkan kuantitas kunjungan. Dapat kita lihat dari tabel berikut. Hasil penelitian menunjukkan 67% responden dengan kuantitas 16% responden dengan kuantitas kunjungan lebih dari 2 kali, dan 17% responden dengan kuantitas kunjungan sering. Yang E, karakteristik responden berdasarkan kalangan. Hasil penelitian menunjukkan 33% responden berawal dari mahasiswa dan 67% responden berasal dari wisatawan umum. Yang kedua, deskripsi data. Yang A, analisis deskriptif variabel penelitian. Penelitian ini dari satu variabel, yaitu sabta pesona di destinasi pantai Kito. Data-data penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian instrumen berupa pernyataan yang diberikan kepada wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata pantai Kito. Sabta pesona diperoleh dari instrumen penelitian yang terdiri dari 21 item pertanyaan. Dapat diketahui bahwa skor jawaban untuk variabel sabta pesona menyebar dari skor terendah 75 dan skor tertinggi 83. Dari distribusi skor tersebut didapat rata-rata mean sebesar 79,66, skor tengah median sebesar 80,5, simpangan baku standar deviasi 2,29, nilai yang sering muncul mode sebesar 81, rank sebesar 8, dan variansi 5,26. Deskripsi data variabel sabta pesona dapat kita lihat dari tabel berikut. Jadi, berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 30 orang responden untuk variabel sabta pesona dapat dikelompokkan sebagai berikut. Kategori sangat baik menunjukkan sebanyak 0%, kategori baik menunjukkan sebanyak 100%, kategori cukup baik menunjukkan sebanyak 0%, kategori buruk menunjukkan sebanyak 0%, kategori sangat buruk menunjukkan sebanyak 0%. Berdasarkan perhitungan statistik variabel sabta pesona berada pada klasifikasi skor 70 sampai 84 menunjukkan kategori baik dengan presentasi 100%. Selanjutnya, sabta pesona akan diklarifikasi per indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aman. Berdasarkan penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dari 30 orang responden untuk indikator aman dapat dikelompokkan menjadi kategori sangat baik menunjukkan sebanyak
6,66%, kategori baik menunjukkan sebanyak 40%, kategori cukup menunjukkan sebanyak 50%, kategori buruk menunjukkan sebanyak 3,33%, kategori sangat buruk menunjukkan sebanyak 0%. Berdasarkan perhitungan statistik, indikator aman berada pada klasifikasi skor 8,10 menunjukkan kategori cukup dengan persentase 50%. Yang kedua, tertib. Berdasarkan penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dari 30 orang responden, maka kategori sangat baik menunjukkan sebanyak 30%, kategori baik menunjukkan sebanyak 6,6%, kategori cukup menunjukkan sebanyak 3,33%, kategori buruk menunjukkan sebanyak 0%, kategori sangat buruk menunjukkan sebanyak 0%. Berdasarkan perhitungan statistik, indikator tertib berada pada klasifikasi skor 10,2 sampai 12 menunjukkan kategori baik dengan presentasi 6,6%. Selanjutnya, bersih. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 30 orang responden, untuk indikator sangat baik menunjukkan sebanyak 63,3%, kategori sangat baik menunjukkan sebanyak 36,6%, kategori cukup menunjukkan banyak 0%, kategori buruk menunjukkan 0%, kategori sangat buruk menunjukkan 0%. Jadi berdasarkan perhitungan statistik, indikator bersih berada pada klasifikasi skor lebih besar dari 12 menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase 63,3%. Yang selanjutnya, indah. Dapat kita lihat, berdasarkan perhitungan statistik, indikator indah berada pada klasifikasi skor lebih besar 12 menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase 100%. Selanjutnya, sejuk. Berdasarkan perhitungan statistik, indikator sejuk berada pada klasifikasi skor lebih besar 12 menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase 100%. Selanjutnya, kenangan. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 30 orang responden tersebut, perhitungan statistik indikator kenangan berada pada klasifikasi skor 10 sampai 12 menunjukkan kategori baik dengan presentasi 63,33%. Jadi berdasarkan hasil penelitian dari 30 orang sampel, maka pada sabta pesona diperoleh sebanyak 100% dengan kategori baik. Kemudian pada indikator kebersihan responden, pernyataan sebanyak 50% dengan kategori cukup. Pada indikator tertib, responden menyatakan sebanyak 6% dengan kategori baik. Pada indikator bersih, responden menyatakan sebanyak 63,3% dengan kategori sangat baik. Pada indikator indah, responden menyatakan sebanyak 100% dengan kategori sangat baik. Pada indikator sejuk, responden menyatakan sebanyak 100% dengan kategori sangat baik. Pada indikator ramah tamah, responden menyatakan sebanyak 6,6% dengan kategori sangat baik. Dan terakhir, pada indikator dengan kenangan, responden menyatakan sebanyak 63,3% dengan kategori baik. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil penelitian saya ini dan pembahasan yang telah saya lakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian tentang analisis sabta pesona di destinasi wisata Pantai Kito sebagai berikut. Sabta pesona di destinasi wisata Pantai Kito menunjukkan secara keseluruhan dengan nilai presentasi sebesar 100% termasuk kategori baik. Pada indikator aman, responden menyatakan sebanyak 50% dengan kategori cukup. Pada indikator tertib, responden menyatakan sebanyak 6,6% dengan kategori baik. Pada indikator bersih, responden menyatakan sebanyak 63,3% dengan kategori sangat baik. Pada indikator indah, responden menyatakan 100% dengan kategori sejuk 100%, dengan kategori ramah tamah 66,6%, dengan kategori kenangan 63,3%, dengan kategori baik. Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi proposal penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.